Haleluya. Iya. Oke. Haleluya. Belum itu. Iya. There you are. Oke. Iya. Udah seharusnya. Haleluya. Oke. Haleluya, haleluya. Not yet. Belum kedengaran. Halo teman-teman semuanya. Haleluya, bisa kedengaran nggak? Nggak bisa kedengaran. Kedengaran ya. Oke. Oke, sorry. Oke, now yes. Oke. Haleluya, salam kemenangan iman dan shalom kepada kita semuanya teman-teman yang sudah berkumpul pada malam hari ini untuk mendengarkan live sharing firman Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, dan kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah teruji dan sudah melayani di berbagai belahan dunia, saudaraku. Beliau adalah Dr. Tommy Ray Odell dan juga Ibu Elizabeth Bosman Odell. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini saya, Ibu Poppy Munte, akan menerjemahkan bagi saudara. Apabila ada di antara saudara yang rindu ingin didoakan oleh Dr. Tommy Ray Odell, Ibu Elizabeth Bosman Odell, dan juga Bapak Gembala, saudara boleh menuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, di situ tuliskan permohonan doa saudara dan kami akan mendoakan saudara secara langsung di siaran live ini. Dan juga kita memberitahu sama teman-teman semuanya, live sharing ini berisi firman Tuhan yang akan diberikan kepada saudara untuk menjadi bagian daripada pendalaman Alkitab dan juga pemuritan yang dilaksanakan secara online oleh Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan tentu saja saudaraku, kita sudah melaksanakan ini cukup lama, mulai dari tahun lalu semenjak ada COVID. Semenjak ada masa-masa pandemik dan kita perlu di rumah aja, dan acara ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Kita mau beritahu sama teman-teman semuanya, setiap kita ada live sharing setiap hari Selasa jam 9 malam di akun Bapak Gembala @Gideon_Munte, dan juga setiap hari Rabu jam 10 malam dan hari Sabtu jam 1 siang. Pastikan teman-teman mengikutinya dan kami percaya teman-teman semua pasti akan diberkati oleh siaran ini. Dan kita mau terhubung saat ini dengan Bapak Tommy Ray Odell. Iya, betul. Oke. Iya. Kita lihat apakah sambungannya bisa. Bisa. Oke, halo. Let me try to get us back a little bit. Iya, Iya. ya. Bisa Is it menjadi. better? Yay. Happy Easter. Happy Easter. How are you? Happy Passover. Yeah. Yes. He We is are risen. good. Amen. He is Yes. risen. Amen. Yes. Amen. 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 Well, y'all Yeah. look beautiful, especially Poppy. Ah. I still have some flowers. Beautiful. It's an Easter flower. Thank Beautiful. you. Easter flower. Yeah. I'm gonna go get you a flower. No, I can get it from the garden. it's okay. It would have to be a tulip from Holland, right? Oh, man. Right. Praise the Lord. Praise Praise God. the God. You want to get ready and pray? Yes. Yes. All Yes. right. All right. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Thank you, Lord, that you love us and that you care for us. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami dan peduli pada kami. And we thank you, Father, that this morning as we preach your word, Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini ketika kami membawakan firman-Mu, it will go forth and not return void in Jesus' name. itu pasti akan dikerjakan dan tidak akan kembali kosong di dalam nama Yesus. We thank you, Lord, for miracles today. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mujizat hari ini. We thank you that you will be present to heal, to save, and to deliver. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau hadir untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, dan untuk membebaskan. We love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Thank you for dying for us.
Terima kasih sudah mati bagi kami. And praise to God for being raised from the dead on the third day. Dan terpujilah Tuhan karena telah bangkit pada hari yang ketiga. We give you all the praise and all the glory in Jesus' mighty name. Kami mengembalikan segala pujian dan segala hormat di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Puji nama Tuhan. Everything that we want to do this morning is to encourage, to uplift. Segala sesuatu yang ingin kami lakukan pada hari ini adalah untuk mengangkat, untuk meneguhkan. The Bible uses the term edify. Alkitab menggunakan kata untuk memperlengkapi. And the word edify means literally to build, like you're building a building, one brick upon another. Yes. Dan kata edify ini yang digunakan itu adalah untuk membangun satu dengan yang lain, menambah tinggi bangunannya. And we want to build you up and edify you. Amen. Dan kami mau membangun saudara untuk memperlengkapi saudara. And so the way we do that is we go back to the Bible. Dan cara untuk kami boleh melakukan hal tersebut adalah dengan cara kembali ke Alkitab. And really that's kind of the theme of our ministry. Let's go back to the Bible. Amen. Dan sesungguhnya itu adalah tema daripada pelayanan yang kami lakukan, yaitu ayo kita kembali ke Alkitab. It's probably a very controversial position Mungkin itu adalah satu posisi yang kontroversial, because I hear many preachers and they preach everything but the Bible. karena saya mendengar ada begitu banyak pengkhotbah dan mereka mengkhotbahkan semuanya kecuali yang dari Alkitab. They spend a lot of time talking about their own ideas. Ya, mereka menghabiskan banyak waktu membicarakan tentang ide-ide mereka. And they like to talk about other preachers and other teachers and what they have to say. Yes, yes. Dan mereka suka membicarakan pengkhotbah lain dan juga pengajar yang lain tentang apa yang mereka ajarkan. But sometimes they avoid the Bible altogether. Tetapi terkadang mereka menghindari Alkitab bersama-sama. So we say, back to the Bible, Yes. Sementara kami selalu berkata, kembali lagi ke Alkitab. back to a living faith, Amen. Kembali lagi kepada yang hidup itu. Amen. back to the real, historic Jesus. Amen. Kembali kepada sejarahnya Yesus. Yes. The miracle working, devil casting out, dead raising, Jesus. Amen. Pembuat mujizat, pengusir setan yang membangkitkan orang mati, Yesus namanya. Amen. The Jesus who spoke truth to power. Amen. The Jesus who was opposed to everything in the secular and the religious world. Yes. Yesus yang mengatakan tentang kebenaran dan kuasa. Yesus yang menentang orang-orang agamawi dan orang-orang yang ada di dunia sekuler. The Jesus who astonished the world with his authority, and they would even say, wow, we've never seen anything like it. Yeah. Yesus yang memberikan kekaguman kepada dunia, yang membuat orang-orang berkata, wow, kami yang satu ini belum pernah kami lihat. We plant supernatural seeds when we preach the word of God. Yes. Kita menanamkan benih supranatural ketika kita membagikan firman Tuhan. The promises in the Bible are the supernatural seeds that we plant. Amen. Yes. Janji-janji daripada firman Tuhan itu sesungguhnya ada benih-benih supranatural yang kita sedang tanamkan. And then we plant the seed in soil. That's right. Dan kita tanamkan benih tersebut di dalam tanah. Yes. And we ourselves, What is the soil? we are the soil. We decide what kind of soil we are. Dan kitalah tanahnya, dan kitalah yang menentukan jenis tanah seperti apa kita ini. Yes. And God is looking for that good soil for the word of God to be sown and to produce lasting fruit.
Dan Tuhan mencari tanah yang bagus untuk ditanamkan benih firman Tuhan dan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Amen. And the word that we preach has the power in it to produce what it talks about. Wow. Dan firman yang kita khotbahkan itu mengandung kuasa untuk menghasilkan buah seperti yang kita kisahkan atau ceritakan. My grandfather was his family were all farmers. Kakek saya, semua keluarganya dahulu itu adalah petani. And so they understood about seed planting and about harvest time and things like that. Itu sebabnya mereka mengerti mengenai istilah mengenai menanam benih, kemudian juga tentang menanam, kemudian waktu tanam, mereka tahu semuanya itu. So my grandfather left the farm to preach the gospel of Jesus Christ around the world. Yes. Jadi kakek saya meninggalkan pertanian itu untuk mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus di seluruh dunia. And his ministry even impacted your father, who followed in his footsteps and other great people of God Amen. to do such wonderful and Amen. astounding works in Indonesia. Yes. Dan Yes. kakek saya menginspirasi That's the Bapak connection. daripada Bapak Gembala Yes. untuk boleh membawakan kabar itu ke berbagai tempat di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Seperti Hey. itulah terhubungnya kami. Yes. If he would have stayed on the farm, maybe you and I wouldn't even exist. Ya, kalau dia tetap tinggal di tempat pertanian, maka saya dan kamu tidak akan pernah bisa seperti ini. Yes, true. But because he left the farm, because my grandfather, he saw Jesus. Amen. Oh, Dan dia meninggalkan daerah pertanian itu adalah akibat dia melihat Yesus. And after he saw Jesus, he was called to preach the gospel all around the world with signs and wonders following. Amen. amen. Dan ketika dia telah berjumpa dengan Yesus itu, dia terpanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Amen. And he's the one that taught me that the seed of God's word is powerful. Amen. Dan dialah yang mengajarkan kepada saya bahwa benih daripada firman Tuhan itu sangat berkuasa. Every promise of God is a special particular seed. Amen. Setiap janji-janji Tuhan itu adalah benih yang khusus. And within the seed, there is miraculous power Yes. to produce exactly what that seed promises. Yes. Dan di dalam benih itu ada kuasa yang spesifik tertentu untuk menghasilkan buah sesuai dengan jenis benih tersebut. The way that we plant the seed is by speaking it in faith. Yes. Cara kita menanamkan benih roh tersebut itu adalah dengan mengucapkan dengan iman. I don't have to be in the same room for you to hear the word and to be implanted with the seed. Amen. Saya tidak perlu berada di satu ruangan yang sama supaya kamu bisa mendengar dan supaya saya bisa menanamkan benih tersebut. Every time we preach the word of God, we're sowing seed. Amen. Even here on multimedia, the word of God is not limited. Amen. Ketika kita menaburkan firman Tuhan, pada saat kita sedang menaburkan benih, bahkan melalui siaran multimedia ini sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita menabur benih. Amen. Amen. And when we go overseas, we preach the gospel of Jesus Christ. Dan ketika kami pergi ke luar negeri, kami mengkhotbahkan tentang Injil Yesus Kristus. Because But what does gospel mean? the gospel means good news. Yes. Bahwa Injil itu artinya kabar baik. Yes. It's the story of Jesus' birth, Yeah. his life, his death, and hallelujah, his resurrection. Amen. Itu Amen. menceritakan tentang kelahiran Yesus, mengenai kehidupannya, mengenai kematiannya, dan juga mengenai kebangkitannya. Amen. Amen. And when Hallelujah. we plant gospel seed, we always see it produce a miracle harvest of souls.
Ketika kita menaburkan benih daripada mujizat Tuhan, pada saat itu juga kita selalu melihat ada begitu banyak kesembuhan ilahi, ribuan orang disembuhkan. Amen. There's more than 4 billion souls that are still unreached. Yes. Masih ada lebih daripada 4 triliun jiwa yang Miliar. 4 miliar jiwa yang belum terjangkau kita. What a harvest of souls Yes. we must reap. Amen. Yes. Satu tuaian yang sangat besar yang harus kita jangkau. All these billions of people are precious people, Yes. and they have a right to hear the gospel for the first Yes. time. Yes. Miliaran orang ini adalah orang-orang yang sangat berharga dan mereka layak untuk mendengarkan Injil untuk pertama kalinya. They have the right to be exposed to these truths, to be sown into their hearts, to produce this beneficial harvest. Amen. Mereka punya hak untuk mendengarkan Injil ini supaya firman itu masuk ke dalam hatinya dan mereka menghasilkan Yes. tuaian yang besar. Yes. In the Amen. same way, the Christian faith is all about bearing fruit. Yes. Hal yang sama juga kalau kekristenan ini sesungguhnya berbicara mengenai menghasilkan buah. Amen. When we bear fruit as human beings, we produce children that look just like us. Yes. Ketika kita menghasilkan buah seperti kita manusia, kita menghasilkan anak-anak yang persis seperti kita. But when we bear fruit spiritually, we produce people that have the similar kind of gifts and talents and ministry that we have. I produce more Tommies. You see? Yes. Yes. Ketika kita menghasilkan buah di dunia pelayanan, pada saat itu kita sesungguhnya kita menghasilkan orang-orang yang memiliki pelayanan yang sama, jiwa yang sama, roh yang sama, dan saya menghasilkan lebih banyak lagi dalam dunia nyata Tommy yang lain. Yes. As believers, we're called to be fruitful, not barren. Amen. Sebagai anak Tuhan, kita dikatakan oleh Tuhan perlu menghasilkan, berproduksi dan tidak mandul. Amen. The spiritual fruit that we produce is goodness and gentleness and Amen. peacefulness and life. Yes. Goodness, gentleness, peacefulness, life. buah yang dihasilkan oleh kita itu adalah buah yang membawakan damai, yang membawakan sukacita, yang membawakan kebaikan dan membawakan kehidupan. Yes. Yes. Amen. These are the fruits of the Inilah. Spirit. Yes. Inilah buah-buah roh itu. Amen. And we're producing these spiritual fruit all the time. Yes. Dan kita menghasilkan buah-buah roh ini setiap saat. Amen. The fruit of your tree shows that you really have your roots sunk into God. Amen. Buah-buah roh saudara inilah yang menunjukkan bahwa saudara itu berakar kuat menuju Tuhan. Amen. You're like a tree and you're growing. Yes. Saudara bagaikan pohon dan saudara bertumbuh di dalamnya. Amen. But if your roots aren't sunk down into the Bible, into the Word of God, into His promises, you will produce no fruit. Tetapi ketika akar saudara itu tidak tertanam di firman Tuhan, di perkataan Tuhan, di dalam Tuhan, maka dia tidak akan menghasilkan buah. The fruit of the Holy Spirit is miracle fruit. Amen. Buah daripada Roh Kudus itu adalah buah-buah roh. It's generated supernaturally. Yes. Itu adalah buah mujizat dan itu disebut sebagai buah yang supranatural. Amen. But when Jesus went back to the Father, He said, I will send you the Comforter. Yes. Yeah. Ketika Yesus kembali kepada Bapa, dikatakan oleh Bapa, aku akan mengirimkan kepadamu roh yang membawakan penghiburan. And the Bible says that when we are filled with the Holy Spirit, we receive power to be His witnesses. Amen. Dan dikatakan oleh Alkitab, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kepada kita akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi Allah. Amen. With the promise that miracles, signs, and wonders would follow our preaching. Dengan harapan bahwa pemberitaan Injil kita akan diikuti oleh tanda ajaib dan juga mujizat. Praise the Lord. You know, Puji nama Tuhan. Amen. right now Amen. in the United States, we're seeing
people fall away from their faith in great numbers right now. Ketika kita di Amerika Serikat ini, kami melihat ada begitu jumlah besar orang-orang yang tidak lagi melihat atau memandang kepada Yesus. Especially the young people. They're abandoning the church in multitudes. Terutama By the anak-anak millions. muda, mereka meninggalkan gereja Tuhan. Jumlahnya banyak sekali, bahkan sampai jutaan. They look at the church and they don't see fruit. Mereka lihat ke gereja dan mereka lihat tidak menghasilkan buah. Instead of love, they find hate. Ketimbang mendapatkan kasih, mereka menemukan kebencian. Instead of hope, they find fear and messages of panic. Ya, bukannya mereka mendapatkan pengharapan, tetapi mendapatkan pesan-pesan firman Tuhan yang mengancam dan yang memberikan ketakutan pada mereka. Instead of seeing the miracle power of God on display, they see nothing, absolutely no sign of any answered prayer, any spiritual power, nothing. Dan di gereja bukannya mereka melihat adanya kuasa mujizat Tuhan, tetapi mereka melihat tidak ada, sepenuhnya tidak ada. Tidak ada jawaban doa, tidak ada mujizat, tidak ada apapun di gereja. But it's not just happening in our country. It's happening all over the world. Tapi itu tidak terjadi hanya di negara kami saja di Amerika Serikat, tetapi itu terjadi di seluruh dunia. That's why I say we've got to go back to the Bible. Yes. Itu sebabnya saya berkata kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Amen. And believe what the Bible says. Yes. Dan percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Yes. We need to produce Yes. the fruit of the Spirit. Hallelujah. Kita perlu memproduksi yaitu buah-buah daripada Roh Kudus. So when people see us, they see this fruit and they see this character and they see this integrity and they say, I want that. Yes. Sehingga orang-orang ketika dia melihat kita, mereka melihat buahnya, mereka melihat karakter kita, dan mereka melihat kesatuan kita, dan mereka berkata, aku mau apa yang mereka punyai, aku mau itu. Amen. Hypocrisy is an interesting word. Nah, saudara tahu bahwa kata munafik itu adalah satu kata yang sangat menarik. A hypocrite. That's an interesting word, hypocrite. Seorang yang munafik itu adalah kata yang sangat menarik. It sounds very Greek, very biblical. Kata munafik ini kalau bahasa Inggrisnya hipokrit itu seperti kedengaran seperti bahasa Amerika. I think Jesus used that word a lot when he spoke to those in religious leadership. That's true. Ya, Tuhan Yesus banyak memakai kata munafik ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada pemimpin-pemimpin yang ada di pada zamannya. A hypocrite basically is someone who says one thing and does another thing. Yes. Ya, seorang munafik itu pada dasarnya itu adalah seorang yang berkata satu perkara, tetapi perkara lain yang dilakukannya. Right? And so the church is filled with that. Yeah. Dan saudara tahu bahwa sekarang ini ada gereja-gereja banyak dipenuhi dengan orang-orang demikian. It's true. Yes. It's Ya, true. itu benar. Ya. So we need to fix that. Yes. Jadi kita Amen. perlu perbaiki itu. Amen for that. Yes. And we need to start being what we say we are Yes. instead of pretending to be what we aren't. Kita harus membawakan apa yang kita katakan keadaan kita sebenarnya, bukannya berpura-pura bahwa itu adalah keadaan kita. And it's funny because unbelievers will point out saying, hey, you say you're a follower of Jesus, but you're not acting like him. Dan adalah satu hal yang sangat menyedihkan dan lucu juga karena banyak orang-orang yang tidak percaya berkata kepada kita, hey, engkau katanya mengikut Kristus, tetapi engkau tidak berlaku seperti seorang pengikut Kristus. That's right. And that's why we have to be imitators of Christ, not of someone else. Itu benar sekali. Itu sebabnya kita harus menjadi seorang yang meniru Kristus, meneladani Kristus, bukan meneladani orang lain. Some people always say, well, you know, Gideon. Nope. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Iya, baik orang berkata, ya engkau tahu Pak Tommy tidak ada orang yang sempurna di dunia ini.
Yeah, but we have to try. Yes. Ya, walaupun kita tidak sempurna, kita harus melakukan yang terbaik. Kita coba yang terbaik. Amen. What's wrong with trying to be good? Can you try? Can you Ya, try? mengapa? Yes, of course. Kenapa kita tidak mencoba untuk menjadi baik? Kenapa kita tidak mau berusaha untuk lebih baik lagi? The Bible says we're the righteousness of God in Amen. Christ. Hallelujah. Karena firman Tuhan berkata kita mendapatkan kebenaran di dalam Tuhan. The Bible says, Ya. Amen. Let the redeemed of the Lord say so. Amen. Dan kita juga berkata biarlah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan berkata demikian. And the Hallelujah. Bible says, let everyone that calls on the name of Jesus depart from iniquity. Yes. Dan juga saudara, kita juga berkata biarlah semua orang-orang yang memanggil nama Tuhan itu meninggalkan kejahatan. Amen. God has given you the ability to live a life that's worthy. Amen. Tuhan memberikan kepada saudara untuk hidup satu kehidupan yang layak. He's called you to be a winner, Amen. not a Yeah. loser. I'm That's telling right. you. Amen. Yes, dia memanggil saudara untuk menjadi pemenang-pemenang dan bukan seorang yang kalah. Hallelujah. He's called you to trample on the works of Satan, not allow them, the demons, to sit on your head like it's a hat. Yes, dia memanggil saudara supaya saudara menginjak-injak setan dan tidak membuat setan memperlakukan saudara seperti sebuah topi Amen. di mana dia menginjak-injak saudara. So we're going back to the Bible, Jadi kita kembali lagi pada Alkitab. Amen. Yes, back to God's heart, kembali lagi kepada hatinya Tuhan. back to the actual passion and the miracle of God's love. Hallelujah. Kembali lagi kepada keadaan sesungguhnya tentang mukjizat Tuhan dan tentang kasih Tuhan. Amen. Back to Amen. caring about people. Yes. Kembali lagi kepada hal-hal yang mengasihi jiwa-jiwa. Amen. See, in most of the world, the people hate others that are different. Dan dalam kebanyakan dunia ini orang-orang itu membenci orang lain yang berbeda. For instance, sometimes white people will dislike black people. Ya, sebagai contoh, saudara, kadang-kadang orang hitam, orang putih akan membenci orang hitam. Really? Yeah. And sometimes, I know this is going to be shocking to hear, but sometimes one tribe will not appreciate the other tribe. Yes, dan kadang-kadang saudara, salah satu suku bangsa tidak akan menghargai suku bangsa yang lain. Yes. Or even one country will not like that other country. Right. Dan mungkin juga saudara bahwa ada satu negara mungkin tidak menyukai negara lain. Yes. And Ya, so ya. there's hate Yes. and there's enmity. Jadi saudara, di sana ada kebencian dan di sana juga ada perpecahan. But in Jesus, when we are washed in his blood, we all became the same family in the blood of Jesus. Amen. Jadi saudara, di dalam Tuhan Yesus, kalau kita dibasuh oleh darah Yesus, kita menjadi satu keluarga di dalam darah Yesus. And we become brothers and sisters in the faith. Amen. Dan kita menjadi saudara-saudari di dalam iman. We all have the same Father Yes. Kita Hallelujah. akan memiliki satu Bapa, kita and memiliki the satu same blood Yes. dan kita memiliki satu darah. and the same family Dan Hallelujah. kita memiliki satu keluarga. and the same promises Yes. Dan juga kita memiliki satu janji. and the same destiny. Dan Hallelujah. juga kita memiliki satu masa depan. Because we're believers, we have more in common spiritually than the people that live right next door to us here. Yes. Saudara, karena kita adalah orang-orang percaya, maka kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada tetangga kita. That's right. It's a spiritual connection. Yes. Dan itu yang membuat kita terkoneksi adalah koneksi rohani. And it's a Yes. miracle because we always hate and fear the other. Yes. Yes. I'm familiar. Dan itu adalah satu mukjizat karena di luar sana selalu ada kebencian dan juga perpisahan. You know, but in Jesus, we're able to see others and we have compassion for them. Yes. Ya saudara, tapi kalau kita melihat di dalam Yesus, kita bisa melihat orang lain dan kita bisa mempunyai satu belas kasihan kepada mereka. God has called us
to lift up our eyes and see the Amen. world as a harvest field of souls. Yes. Yes. Tuhan memampukan kita untuk membuka mata kita dan melihat dunia ini sebagai satu tempat penuaian yang besar. I Amen. see the people of the world not as my enemy, but I see Saya- them as my harvest. Yes. Saya melihat orang-orang di dunia ini bukan sebagai musuh saya, tapi saya melihat mereka semuanya itu sebagai tuaian yang diberikan Tuhan. Amen. Even those that hate what I preach, and they might say terrible things about me, I see them as my harvest because I know they're exactly the way that I was before. Yes. Oh, walaupun orang-orang yang mengejek saya atau juga membenci apa yang saya lakukan, saya tetap melihat mereka sebagai satu tuaian yang besar karena sebenarnya saya juga dahulu seperti mereka. God has given us great power. Amen. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa yang besar. Amen. But because we have that great power, we have chosen to use that power with great gentleness. Amen. Yes. Tetapi karena kita mempunyai kuasa yang besar itu, kita harus memilih untuk memakai kuasa yang besar itu dengan kelemah lembutan. To Amen. gently reach out to people in the world that are lost and tell you, we love you. Yes. We Yes. love you. Yes. Yes. Dengan lemah lembut kita menjangkau kepada orang-orang di dunia ini dan berkata kepada mereka, kami mengasihi engkau, kami mengasihi peduli kepadamu. Well, the Bible says that God has taken away our heart of stone and has given us a heart of flesh. Dan Alkitab mengatakan Tuhan sudah mengambil daripada kita hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang lembut. And the Bible says that the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Dan Alkitab juga berkata bahwa kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudusnya yang ada pada kita. We travel all over the world to minister the gospel. Kami berkeliling dunia untuk menceritakan tentang Injil kabar baik. And we meet people that are totally different looking than us. Dan kami bertemu dengan orang-orang yang memang betul-betul secara fisik berbeda betul dengan kami. There is an ancient tribe in Uganda called the Pygmy Batwa. Dan saudara, ada satu suku yang sangat-sangat tua di Uganda yang namanya adalah suku Pygmy Batwa. And they were the first tribe to live in the forest. Dan mereka adalah satu satu suku yang masih tinggal di dalam hutan. And before the gospel reached them, they were rejected, they were hated and despised by other Ugandans. Dan sebelum Injil menjangkau mereka, maka mereka itu adalah orang terpencil dan yang dibenci oleh orang-orang Uganda. And they were starving, their clothes were rotting off their bodies. No one cared. Dan mereka itu menderita kelaparan, bahkan pakaian mereka itu koyak-koyak dan tidak ada yang peduli kepada mereka. But God always will find a way. Tetapi Tuhan selalu menemukan jalan. Amen. And because of God's love, we went there and we fed them, we've given them the gospel, we've given them water wells, we're sending them to school, everything they need, God provided. Dan karena Tuhan, kami mampu sampai kepada mereka dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Kami berikan kepada mereka makanan, kami berikan pakaian, kami berikan kepada mereka sumur-sumur agar mereka punya air sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu semua terjadi karena kasih Tuhan. And it is not because that we're so wonderful, it's because of God's Amen. love Hallelujah. in us. Praise Hallelujah. God. Yes. Dan itu terjadi bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Tuhan yang telah mengasihi kami dan mengasihi mereka melalui kami. And Amen. God has given that same love in your heart. Dan Tuhan juga sudah memberikan kasih yang sama itu di dalam hati saudara. The harvest is all around you. Bahwa tuaian itu ada di sekeliling saudara. And let his love take you. And don't be afraid, but be bold and share God's love to others.
Dan biarlah kasihnya itu membawa saudara, jangan takut, tapi beranilah untuk memberitakan kasih Tuhan kepada yang lain. And that is how we produce lasting fruit. Amen. Hallelujah. Dan begitulah cara kita memproduksi buah yang kekal. Amen. First of all, Yang pertama sekali, we plant supernatural seeds. Yes. kita menanamkan benih supranatural. Number two, Yang kedua, we reap an eternal harvest. Yes. kita menuai tuaian yang kekal. Amen. And number three, Amen. Dan nomor tiga, we produce miraculous fruit. Amen. kita memproduksi buah keajaiban. Patience, Oh, itu adalah kesabaran, faith, Amen. iman, peace, damai, kindness, Yes. kebaikan, diligence, dan juga kerajinan, integrity. dan juga kesatuan. These are some of the fruits of the Spirit that your life will produce. Dan ini adalah beberapa daripada buah Roh Kudus yang akan diproduksi oleh kehidupan saudara. That's what you are. Yes. Itulah sebenarnya siapa saudara. When you come to Jesus, your nature has been transformed. Yes. Ketika saudara datang pada Tuhan Yesus, keadaan saudara sudah diubahkan. Amen. Your very DNA has been infused with supernatural character and supernatural life. Karena DNA saudara sudah diinfuse atau sudah dimasuki dengan supranaturalnya Tuhan. God will take some of the worst people, and when you meet them and they've been radically changed by the blood of Jesus, they are people of love. Saudara bisa bertemu dengan orang-orang yang terburuk di dunia ini, tapi ketika saudara bertemu dengan mereka, ada sesuatu yang mengalir dari saudara yang mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang The mengasihi. greatest miracle in the whole world is for someone to be taken out of the kingdom of darkness and to be translated into the kingdom of God's Son of Love. Mukjizat yang terbesar di seluruh dunia ini adalah ketika seseorang dibawa keluar daripada kegelapan dan dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Amen. for that. Amen. One time, very early in my ministry, I was preaching downtown to those, we call them wino, but alcoholics Yes. that live on the street. Ya, suatu ketika pada awal-awal pelayanan Bapak Dr. Tommy Ray Odell, dia sedang berkhotbah kepada orang-orang yang ada di jalanan yang pemabuk-pemabuk dengan nama wino. And there was this one alcoholic, and he was so messed up. His hair was long and falling. His beard was long and had dirt in it. He was terrible. Dan saudara, ada satu orang yang alkoholik, yang terikat kecanduan alkohol, yang sangat udah rusak sekali, di mana rambutnya panjang, tidak terawat, tidak terurus, dan jorok sekali, dekil sekali. His eyes were bleary, and really he just was filled with darkness. Dan matanya itu saudara seperti tidak mempunyai kehidupan lagi, dan betul-betul dia ada dalam kegelapan. I gave him one of my grandfather's tracts that had the gospel message on it, and he took it and thanked me. Saya berikan pada dia salah satu traktat atau selebaran daripada kakek saya, yaitu Bapak T.L. Osborne, dan dia ambil itu dan dia berterima kasih kepada saya. And so he asked me to sit down, and he was going to read it to me. Dan dia meminta Bapak Tommy Ray Odell untuk duduk di sampingnya karena dia mau membacakan itu kepada Bapak Tommy Ray Odell. So I did. Ya, jadi saya duduk di sampingnya. I sat down, and he began to read the story. Dan saya duduk di sampingnya dan dia mulai membaca traktat itu kepada saya. Of the Bible, of the Word of God. Dan itu adalah cerita tentang firman Tuhan, cerita dari And Alkitab. his countenance changed right in front of me. Amen. Dan saya melihat di depan mata saya, raut wajahnya itu berubah tepat di depan mata saya.
And he Amen. smiled and he began to weep. Oh. And he received Jesus into his heart. And Amen. he was changed right there and delivered from alcoholism. Amen. Right Dan there. dia tersenyum, tetapi pada saat yang sama air matanya mengalir. Dan saya tahu dia sedang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Tepat di saat itu juga di depan mata saya. Amen for that. See, that's the kingdom of God in action. Amen. Dan ini yang saya ceritakan, itulah kerajaan sorga. The Amen. kingdom of God is just the king in you. Amen. Kerajaan sorga itu ialah raja itu turun ke dalam hati saudara, di And dalam he saudara. comes with all the majesty and the strength of his kingdom. Amen. Dan dia datang dengan segala kekuatan dan juga segala kemuliaan kerajaan. And Amen. that's why the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Our faith is a living faith. Hallelujah. Iman kita adalah iman yang hidup. There was Haleluya. there was one time a witch that watched Tommy preach. Satu kali saudara, ada seorang dukun yang mendengarkan khotbah daripada Dr. Tommy. And she was there and she was mad and she was going to see what it was all about. Dan dia ada di sana, dia marah dan dia mau melihat apa yang akan terjadi. And as Tommy was preaching the word of God, Dan ketika Dr. Tommy sedang bercerita tentang firman Tuhan, she saw this aura, this realm around him. Like a glory. oh ya, dan dia melihat keadaan di sekelilingnya, ada satu kemuliaan Tuhan yang turun. And she realized that what Tommy was preaching was the real power. That's right. Dan dia menyadari seketika itu juga dukun ini sadar bahwa ketika Bapak Dr. Tommy Ray Odell berkhotbah, ada kuasa yang sesungguhnya sedang turun. As believers, we are not aware of the authority and the power that we walk in 24/7. Kadangkala Amen. sebagai seorang percaya, kita tidak sadar akan kuasa dan juga akan realitas rohani yang kita alami 24 jam sehari. We just celebrated Easter. That is the reason why we are saved, filled with the Holy Spirit, and filled with His power. Amen. Dan kita berpikir ini hanya perayaan Paskah biasa, tetapi sebenarnya Paskah itu adalah alasan mengapa kita ada di sini, kita diselamatkan, dan kita bisa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Yes, let's pray. Amen. I want to pray for everyone who's listening right now. Saya mau berdoa bagi semua yang mendengarkan saat ini. Put your hand on your heart. Taruhlah tangan saudara di dada saudara. Say, yes, Lord. Dan katakanlah, ya Tuhan, Yeah, I receive from you aku menerima I daripadamu receive from you. all of the blessings of your kingdom. semua berkat-berkat daripada kerajaanmu. Of the kingdom. I believe that Jesus is risen from the dead. Saya percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. I confess that Jesus Christ is Lord. Saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. According to the scriptures, I am a child of God. Dan sesuai firman-Mu, saya menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. I repent of all my sins, Saya bertobat dari segala dosa-dosa saya. and I receive forgiveness Dan saya menerima keampunan by the blood of Jesus. melalui darah Yesus. I open up my heart, Lord. Aku buka hatiku ya Tuhan. Fill me with your presence. Penuhkan aku dengan hadirat-Mu. I receive your healing power. I receive Aku terima kuasa kesembuhan Flow through my body mengalir ke dalam tubuhku and heal me completely. heal me. dan menyembuhkan aku sepenuhnya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Spiritually, I'm healed. Spiritually. Dalam alam roh aku sudah sembuh. I receive physical healing. Dan sekarang ini aku terima kesembuhan fisikku. In Jesus' name, Jesus. Di dalam nama Yesus. I am free. I am free. Saya bebas. Hallelujah.
In Jesus' name. In Glory to Jesus' God. Dalam Praise nama God. Yesus. Amen. Praise Oh, God. kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah You Tuhan. are free Amin. today. Haleluya. In Jesus' Ya, saudara sudah bebas hari ini dalam nama Yesus. Amen. God bless you. Amen. Oh, We wonderful love message. you. Amen. Oh, we love you. Poppy sent greetings. He got a little bit tired because today we have a long day since. No problem. That's what I thought when I saw her outfit. Yes, we have a graduation day. We have graduation Yes. day. I love So- all your posts. Keep them coming. Keep them coming. We want to hear Yes, I will. Okay. We God are bless praying. you, We will see everyone. you on October. We will see you. We pray. Yes. Yes. Amen. God bless you. See you Amen. next week. God bless. God bless. Bye. Love you. Bye. Love you. Bye-bye. Love you. Alright, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan daripada Bapak Tommy Ray Odell yang seperti biasanya selalu luar biasa dan memberkati kita semuanya. Thank you so very much for joining us, and thank you Brother Iram Khalid from Pakistan. God bless you. May God bless your ministry, and may God keep you for His glory. Terima kasih juga bagi semua saudara-saudari yang lain. Ada Ripka, Ibu Pendeta Ripka Sagala, ada Ibu Butar-Butar, ada juga yang lainnya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan bagaimana kuasa Tuhan selalu berlaku bagi kita. Dan kuasa Tuhan masih ada bagi kita semuanya. Dan mukjizat Tuhan ada. Tadi dikatakan saudara di Amerika, dikatakan saudara mukjizat Tuhan itu sudah mulai menghilang daripada gereja-gereja. Tetapi kita sungguh-sungguh berdoa dan kita sungguh-sungguh serius agar mukjizat Tuhan tidak pernah hilang dari gereja-gereja kita di Indonesia. Karena gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kita, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, selalu penuh dengan mukjizat Tuhan. Hari ini saya berkesempatan untuk berdoa bagi banyak-banyak orang yang ada tadi pada waktu wisuda. Ada banyak orang tua daripada wisudawan dan wisudawati. Dan banyak sekali yang menerima jamahan Tuhan. Sudah lama sekali, lebih daripada 1 tahun kita tidak mengadakan altar call di kota Medan, saudara. Dan ini kali pertama kita mengadakan altar call dengan protokol kesehatan yang tepat. Dan kali pertama juga kita mengadakan doa pengurapan bagi banyak orang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, saudara. Dan tadi hadirat Tuhan begitu luar biasa. Jiwa-jiwa begitu penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan kita hidup. Tuhan kita nyata. Pekerjaannya nyata. Yang hidup pasti bisa bekerja. Jadi ini adalah satu kabar baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayai walaupun memang ada banyak tantangan kita tahun ini, terutama saya tahu kita yang ada di kota-kota ini, saudara, menghadapi tantangan dalam bidang keuangan, karena kita tahu negara kita Indonesia ini menghadapi tantangan dalam ekonomi mikro, yang artinya banyak pekerjaan saudara mungkin mengalami penurunan dalam pendapatan. Tapi saya berdoa sebelum bulan ini berakhir, ada penerobosan yang dibawa Tuhan bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa ada pertolongan Tuhan dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Tangan saudara adalah tangan orang yang percaya. Dan firman Tuhan berkata tangan orang percaya itu sungguh besar kuasanya. Ketika saudara meletakkan tangan, ada kuasa kesembuhan yang mengalir. Dan saya sudah praktekkan kuasa kesembuhan itu bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk banyak hal yang lain. Untuk pikiran juga bisa, untuk hati juga bisa, dan juga untuk keuangan juga bisa. Saya berdoa kiranya semua keuangan kita yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya juga hati kita yang sakit, mungkin pikiran kita juga yang sakit, semua itu bisa disembuhkan Tuhan. Apalagi kesembuhan tubuh pasti akan diberikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk dukungan doanya. Dan kami selalu berdoa agar kita semuanya sehat selalu, kuat selalu, dilindungi Tuhan daripada segala mara bahaya, dan tidak ada di antara kita yang terkena COVID-19, tetapi semuanya kita selalu ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih banyak buat malam ini. Jangan lupa besok saudara akan ada kita punya
kita punya kebersamaan lagi jam 10 malam bersama dengan Dr. Stefan Sos. Pasti saudara akan diberkati luar biasa. Dan kami percaya malam ini juga saudara dikaruniakan tidur yang nyenyak dan juga istirahat yang baik. Saya berdoa dalam nama Yesus, esok hari ada kasih karunia Tuhan yang baru menyapa saudara, memenuhi saudara. Kasih karunia Tuhan yang baru membawakan berkat-berkat yang baru pada saudara, membawakan kekuatan dan kesanggupan yang baru pada saudara, membawakan pengurapan dan juga kuasa Tuhan yang baru pada saudara. Dalam nama Yesus, kiranya malam ini Tuhan berikan kekuatan dan besok menjadi hari mukjizat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya bersama dengan istri saya juga menyampaikan salam kepada saudara. Mohon maaf karena satu dengan lain hal. Istri saya harus pamit terlebih dahulu daripada saudara. Tapi kami berdua selalu berdoa bagi saudara. Dan saya mau memberkati saudara dengan ucapan haleluya. Salam kemenangan iman. Dan juga shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan dan juga kekayaan ilahi memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. God bless you all. Thank you. Terima kasih banyak. God bless you and see you tomorrow. Sampai jumpa besok. God bless you. We love you. Tuhan Yesus berkati.